Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 14 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-19, Ofisi Pekan ketiga, Peringatan Wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Madah. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan.
Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Pendarasan Mazmur. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar.
Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita. Mazmur 10. Pada Tuhan aku berlindung, mengapa Engkau berkata kepadaku, terbanglah ke gunung bagaikan burung. Sebab dari tempat yang gelap orang jahat merentangkan busur, memasang anak panah pada talinya, untuk memanah orang yang tulus hati. Kalau hilang segala pegangan, apa daya orang benar? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan bertakhta di surga. Pandangannya selalu mengamat-amati. Sorotan matanya menguji manusia. Tuhan menguji orang yang benar dan yang jahat. Ia membenci mereka yang mencintai kelaliman. Dengan api dan belerang dihujaninya penjahat. Dihanguskannya mereka dengan angin panas. Sebab Tuhan adil, Ia mengasihi keadilan. Ia memandang orang benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita.
Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Tuhan, dengarkanlah permohonanku yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Indahkanlah doaku yang keluar dari hati yang ikhlas. Semoga Engkau menjatuhkan keputusan bagiku, sebab Engkau tahu siapa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku dan menelitinya waktu malam, bila Engkau mengusut aku, Engkau takkan mendapatkan kejahatan. Mulutku tidak berdusta, tidak seperti orang lain. Sabda bimbingmu selalu ku perhatikan. Langkahku menempuh jalan perintahmu, maka kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kataku. Tunjukkanlah keagungan kasih setiamu. Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Dengan kekuasaanmu kau selamatkan mereka dari tangan kaum durhaka. Peliharalah aku bagaikan biji mata. Sembunyikan daku di bawah naungan sayapmu. Lindungilah aku terhadap orang berdosa yang menguasai aku, terhadap musuh yang dengan gerang mengepung aku. Mereka tak kenal belas kasihan. Mereka bicara dengan angkuh. Kini mereka mengerumuni aku, mengintai hendak menghempaskan daku ke tanah. Rupanya seperti singa yang siap menerkam, seperti singa muda yang mengendap-endap di persembunyian. Bangkitlah Tuhan, hadapi dan rebahkanlah mereka.
Dengan pedangmu luputkan daku dari orang berdosa. Dengan kuasamu bebaskan daku dari kematian. Karena kejujuranku aku memandang wajah-Mu. Waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja bab 9 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 27. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan ku bawa untukmu, ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka,
Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael, supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yisrael itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-432. Bayangkanlah apa yang terindah dan termulia di dunia ini, apa yang memuaskan pikiran dan kemampuan-kemampuan lain, dan apa yang menyenangkan daging dan panca indera, serta dunia ini dan dunia-dunia lain yang bergemerlapan di malam hari, seluruh alam semesta. Dan ini bersama dengan semua kebodohan hati manusia yang telah dipuaskan, tidak ada artinya,
bukan apa-apa. Hanyalah kehampaan dan ketiadaan belaka bila dibandingkan dengan Tuhanku Allahku, Tuhan dan Allahmu juga, yang adalah harta tak terhingga, mutiara yang terindah, yang merendahkan diri menjadi budak, menghampakan diri dalam rupa seorang hamba di kandang hewan, di mana ia sudi dilahirkan, di tempat kerja Yusuf, dalam penderitaan-penderitaannya, dan dalam kematiannya yang hina, dan dalam kegilaan cintanya dalam Ekaristi Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan pertolongan-Mu, martir Santo Maximilianus Kolbe Maria Kolbe telah mampu mengatasi siksa dan derita. Pada peringatan kemenangannya, kami memohon perlindungan-Mu. Semoga kami tidak pernah dikalahkan oleh serangan musuh. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.